Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini mengikuti channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian, dan ini giliran kalian para Aries untuk mendapatkan bacaan di hari ini. Oke, ini adalah the hidden truth ya, sesuatu hal yang mungkin perlu kalian ketahui, yang tersembunyi, yang belum kelihatan. Ini timeless, jadi monggo silahkan pada saat kalian menonton ini bisa langsung dilihat apakah benar itu terjadi atau resonate di dalam kehidupan kalian atau tidak. Saya buka 3 kartu dari kartu yang ini adalah Fairy Tarot Deck. Oke. Saya mau bersin gak jadi. Aduh, ini mentang-mentang kalian itu adalah energi api atau fire element. Kartunya api semua tuh. Berarti emang beneran untuk kalian ya. Oke, so saya buka dulu kartunya, tiga-tiganya, kemudian saya buka kartu-kartu lain. Oke, yang pertama Seven of Spring atau Seven of Wands. Be assertive, don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. My dear Aries, ada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan kalian, sedang terjadi atau belum terjadi. Intinya adalah hal ini membuat kalian mempertanyakan eksistensi kalian, mempertanyakan apa yang selama ini kalian percaya, mempertanyakan apa yang selama ini sudah kalian perbuat. Apakah itu sudah sesuai dengan jalan takdir kalian? Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang memang harus kalian jalani di kehidupan atau belum? Nah, itu yang dipertanyakan. Makanya hal tersebut itu datang kepada kalian sekali lagi karena pernah dulu datang, sudah dilakukan, kemudian sekali lagi datang untuk memberitahu ke kalian bahwa hal tersebut atau hal-hal tersebut memang perlu diperhatikan. Dan dibilang di sini stand up for yourself atau stand up for your belief ya. Jangan jika kalian sudah mempercayai sesuatu hal dan kalian sudah melakukannya dengan baik, tidak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya. Stand up for yourself itu juga bisa bicara tentang apapun yang ada di sekeliling kalian. Kalau kalian sudah melakukan bagian kalian dengan benar, nggak usah mikir yang lain-lain. Mungkin yang lain itu cuma bisa tetet ngomongin ini itu ke kalian, tapi kalian tidak perlu memperhatikan segitunya. Bukan berarti kalian gak boleh dengerin omongan orang, tapi yang tahu diri kalian adalah diri kalian sendiri. Yang tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kalian, ya kalian sendiri. Jadi apapun itu sekarang jangan goyah ya. Ini bukan waktunya untuk Aries goyah, karena memang Aries sih sekuat itu dan sekeras itu sebenarnya. Kalian tuh sebenarnya tidak tergoyahkan ya kan. Menurut saya di semua jajaran zodiak, Aries lah yang paling kekeh sumekeh gitu ya. So be yourself, jadilah seperti itu. Walaupun sekitarnya mungkin berusaha menggoncangkan kalian, no, tetap stand for yourself. Dan jangan jatuhkan standar kalian. Tetaplah jadi kalian yang kekeh sumekeh itu. Enggak apa-apa Aries, I still love you Aries. Enggak, untuk beberapa orang Aries memang terasa sangat nyebelin, mungkin keras kepala mungkin. Tapi sebagai orang yang sudah beberapa tahun belakangan ini bersama seorang Aries, saya mengerti banget bahwa Aries itu sebenarnya pendiriannya tuh luar biasa dan saya salut. Karena sebagai Virgo saya itu suka overthinking gitu ya. Sedangkan Aries selalu kekeh sumekeh dengan what you believe. Apapun itu my dear Aries, saat ini saat kalian nonton ini tetap berpegang teguh dengan apa yang memang kalian usahakan dan kalian tahu bahwa ini yang terbaik untuk kalian. Kenapa kartu ini datang? Karena memang sekitar kalian mencoba menggoyahkan nih. Mencoba menggoyahkan apa yang menjadi kepercayaan kalian para Aries, oke?
Bukan hanya kepercayaan, tapi misalnya keputusan kalian, cara kalian melakukan gitu ya. Tapi don't. Just stand up for yourself karena kalian sendiri yang tahu gimana sebenarnya kehidupan kalian. Kalian sendiri yang tahu yang mana yang terbaik untuk hidup kalian. Oke, Aries? Sip. Yang kedua adalah King of Spring atau King of Wands. Di sini tulisannya inovatif, inspiring, wise, dan theatrical. Tapi biasanya kalau King of Wands itu bicara tentang king yang memang memiliki keteguhan hati dan semangat untuk memimpin. Dalam hal ini bisa saja memimpin diri kalian sendiri. Oke, Aries? A financial windfall. Your leadership skill are needed now. An unexpected supporter of your cause. Saat ini bicaranya tentang keuangan, padahal kalau Wands biasanya nggak selalu tentang keuangan, tapi di sini disebutkan financial windfall. Jadi kayak ada memang gejolak-gejolak tentang karir keuangan dan bisnisnya si Aries. Itulah sebabnya bacaan ini dibuka untuk kalian, sesuatu yang mungkin tersembunyi tapi terus kemudian reveal ya, dibuka gitu. Mungkin ada gunanya untuk kalian. Kalau nggak ada gunanya, yowis ben, dijadiin hiburan aja ya. Oke, karena nggak boleh percaya 100% sama tarot, karena percaya itu sama Tuhan aja. Oke, sip. Intinya yang terjadi memang ada perubahan, ada pergeseran, ada sedikit gelombang di sana sini dalam hal terutama financial ya, dalam hal keuangan. Ini justru saat yang tepat untuk kalian pada saat ini terjadi untuk memimpin hidup kalian ke arah yang mau kalian tuju. Sekali lagi, gak usah peduliin tata-tata-tata orang ya. Orang yang julid, orang yang ngomong ina ini ina itu. Karena memang kalianlah yang berhak menentukan jalan hidup kalian sendiri. Kalianlah yang berhak memimpin hidup kalian sendiri, mau dibawa kemana, dengan cara apa. Oke? I stand for you juga ya. I stand for you juga. Saya juga support nih semua Aries yang nonton ini. Oke? Yang ketiga masih di energi kalian, energi api. Princess of Spring atau Princess of Wands ya. Optimistic, enthusiastic, kreatif, dan energetik. Ini kalian banget sih. Kalau kreatifnya agak sedikit kurang dibandingin kayak Aquarius, Capricorn gitu ya. Agak sedikit kurang kalau kreatifnya. Tapi kalau energetik kemudian optimistik ya itu kalian deh. Oke? It's time to go after your dream. Ini saat kalian untuk kejar mimpi kalian, kejar apa yang ingin kalian capai ya. The hidden truth-nya memang sekitar kalian mungkin nggak kasih kalian nafas, jadi kayak kasih selalu pendapat, kasih selalu komentar, kasih selalu saran yang mungkin menurut kalian, udah deh aku udah tahu gitu ya. Oke. Tapi tetap aja kalian harus kejar mimpi kalian. Do something that expands your horizon. Lakukan sesuatu yang membuat pikiran kalian lebih terbuka, hati kalian lebih terbuka, dan kalian bisa melihat keseluruhan jalan ceritanya tuh sebenarnya mau dibawa kemana gitu, Aries. Let your creativity take flight. Ya, saat ini memang khusus untuk kalian. Selalulah menggunakan ide-ide kreatif kalian. Tenang aja, kalian juga bisa kok. Dengan kekekahan kalian tuh kalian bisa. Oke, so dari 3 kartu ini, dan ini semuanya adalah energi kalian, energi para Aries. Ini menandakan bahwa saat ini memang lagi agak sedikit bergejolak ya. Nggak sedikit sih, lumayan ini mah gejolaknya.
Mungkin ada keraguan di situ, mungkin ada ketidaknyamanan di situ, terutama kalau sekitar kalian ikut ngomongin, ikut berkomentar. Tapi sekali lagi, it's your choice. Ini pilihanmu, pilihan hidupmu, dan lakukan apa saja. Sarannya seperti itu ya, lakukan saja apa yang bisa kalian lakukan dan kalian mampu. Jangan menurunkan standar hanya karena omongan orang sih sebenarnya ya. Oke. Dan kartu yang menyertainya adalah, ini kartu yang menyertainya ada, saya akan buka yang ini Rider Waite Tarot dulu, habis itu baru kartu yang satunya adalah Oceanic Tarot ya. Oke, banyak pengeluaran. Oke. Aduh, King of Wands lagi yang nampak. Ya memang sudahlah ya. Oke, kenapa tadi disebutkan don't back down from your for what you believe gitu, dan jangan jatuhin standar sendiri ya, dan jangan apalagi tadi stand up for yourself dan berdiri untuk diri kalian sendiri. Dan kartu yang menyertainya adalah The Hangman. Karena beberapa penundaan memang terjadi, memang sedang terjadi di hidup kalian ya. Ini timeless, jadi orang per orang tidak akan sama. Kemudian ketika penundaan itu seperti menghentikan langkah kalian sebagai orang yang kekeh, sebagai seorang Aries yang kukuh, berani dan lain sebagainya, itu tentu saja ini tidak akan menyurutkan langkah kalian ya. Dan saya mendukung ketika penundaan itu terjadi, kalian gak perlu juga membatalkan itu. Tapi yang namanya penundaan, dan Hangman ini penundaannya dari semesta ya, tapi yang namanya penundaan dari semesta itu justru memberikan kalian waktu untuk berpikir nih. Berpikir apa yang harus dilakukan, berpikir apa yang selanjutnya bisa kalian lakukan pada saat penundaannya berakhir. Karena ini cuma sementara. Nanti akan ada jalan lagi, bahkan mungkin jauh lebih bagus gitu ya. Coba kita lihat langsung aja deh pakai kartu yang selanjutnya ya, supaya lebih fokus di yang pertama ya, bahwa ada penundaan, makanya kalian nggak bisa kayak 100% melaksanakannya. Ditambah omongan orang, mungkin bikin kalian tambah, gimana sih ini, apa yang harus dilakukan sih, kayak gitu ya. Tapi ingat, penundaannya dari semesta, omongan orang nggak usah terlalu dipikirin. Sekali lagi, kalian yang tahu apa yang terbaik untuk diri kalian. Completion, Ten of Cups. Komplitin dulu tugas-tugas kalian, dalam tanda kutip, tugas-tugas kalian yang menjadi bagian kalian. Apapun yang kalian alami, apapun yang sedang kalian alami saat ini, siapapun kalian, apapun yang kalian kerjakan, tuntaskan tugasnya. Baru setelah itu penundaannya selesai dan kalian bisa melanjutkan untuk capai tujuan kalian. Gitu ya. Oke. Dan financial windfall tadi dipertegas dengan Six of Pentacles yang terbalik. Banyak pengeluaran sayang. Banyak pengeluaran ya Aries. Oke, akan ada banyak pengeluaran. Baik itu dalam bentuk materi ataupun energi dari diri kalian untuk menghadapi sesuatu ini. Gitu ya. Di saat bacaan ini ada. Ya sudah, kalau memang ada banyak pengeluaran dan kalian merasa susah untuk melaksanakannya, karena ini terbalik ya, jadi memberikan ketidaknyamanan atau susah sekali untuk memenuhinya, dan kalian masih bisa kok menggunakan pikiran kalian untuk gimana nih penyelesaiannya ya, ketika ada financial windfall, ketika ada ya sedikit halangan di financial tadi, sementara untuk mengeluarkan yang harus dikeluarkan susah gitu kan, ini terbalik ya, susah untuk mengeluarkannya, dan ide-ide baru sebenarnya memang diperlukan. Makanya tadi kartu yang terakhir tuh kreativitas kalian digali lagi. Ya memang saya sempat bilang tadi bahwa Aries tidak sekreatif Aquarius misalnya. Tapi bukan berarti kalian nggak kreatif sama sekali. Enggak, tetap aja kalian kreatif gitu. Tetap aja kalian bisa kok punya ide. Sementara menunggu, sementara The Hangman-nya masih, kalian bisa mengeluarkan ide-ide untuk mengatasi ini gitu ya.
Kalau kalian bilang, iya Mbak Lucy bener sih banyak pengeluaran, tapi kayaknya saya nggak sanggup deh melaksanakannya. Jangan bilang nggak sanggup ya. Langsung bilang aja, saya minta sama semesta untuk bantu saya keluar dari permasalahan ini gitu aja. Oke, minta sama sang pencipta, oke? Dan kartu yang menyertainya The Vortex atau Temptation. Nah ini juga merupakan salah satu penghalang sih sebenarnya. Ketika The Vortex atau The Devil-nya datang itu ada keinginan dari kalian untuk kayak skip aja boleh nggak sih Mbak? Skip aja langsung ke kesuksesan gitu ya. Temptationnya di situ. Nggak bisa ya my dear Aries. Ini loh perjalanan hidup, jadi tetap harus dijalani gitu. The Vortex-nya ini bicara tentang yaitu tadi temptation kalian untuk skip beberapa bagian, jadi dari sini langsung loncat ke nggak bisa. Ini aja kartu saya bacain satu persatu, jadi ya memang harus satu persatu harus kalian jalani gitu, nggak bisa skip kaliannya ya. So kalau seperti itu ya gimana dong ya, tetap harus dilakukan my dear Aries, tetap harus difokuskan di situ ya untuk penyelesaiannya, untuk gimana mengatasinya. Kemudian ya lakukan sesuai dengan kreativitas dan apa yang sedang terjadi di hidup kalian ya. Penundaannya sekali lagi hanya sementara. Tetap nanti kalian bisa melakukannya. Oke. Ini King of Wands-nya datang lagi. Tapi ini posisinya terbalik. Jadi kalau di kartu pertama tadi posisinya masih bagus di posisi yang positif karena memang itu dibuka secara tidak terbalik. Kartu terakhir kalian posisinya terbalik, sorry ya. Tiba-tiba asam lambungnya naik. Makannya telat. Oke. Ini bisa terjadi karena memang kalian membatasi pikiran kalian sih sebenarnya. Coba dibuka deh selebar-lebarnya. Tadi kan bilang expand your horizon ya. Bisa saja kalian jadi bingung, ditambah lagi dari masukan-masukan pihak lain, terus kaliannya jadi seperti ini ya, jadi bingung bagaimana cara menjalankannya, sementara banyak hal yang harus tertunda, banyak pengeluaran tapi tidak bisa dipenuhi semua dan lain sebagainya sebagai halangan gitu ya. Kalau itu yang terjadi, ya let's say kalian cari jalan lain gitu. Kan tadi dibilang kreativitas kalian diperlukan, so bisa dicek jalan lain. Iya, coba dikulik-kulik lagi ya apa yang harus dilakukan. Soalnya ini kan bacanya secara general ya. So saya harus menjawabnya juga secara general. Pun kalau kalian menulis di kolom komentar pertanyaan personal kalian, saya juga nggak akan bisa jawab karena pertanyaan yang secara personal hanya bisa dijawab dengan ya personal reading juga gitu kan. Kalau secara general sih yang saya lihat adalah ketika semua itu datang beruntun. Ini beruntun ya. Yang tadi kartu pertama kalian kan Seven of Spring, itu kayak beruntun datangnya ya. Dan posisi kalian sebenarnya di King of Wands. Tapi kemudian terbalik. Berarti ada kendala ya di situ. Oke, but you have to stand for yourself. Gini aja. Kalau kalian bingung, berhenti sejenak gimana? Berhenti sejenak, terus pikirin lagi, jangan cepet-cepetan ngucap atau cepet-cepetan memutuskan sesuatu. Kali ini my dear Aries, tahan dikit dah. Tahan secara emosinya, atau bukan emosi yang marah-marah gitu, bukan ya, maksudnya tahan sedikit ketika kalian ingin memutuskan sesuatu, ditahan sedikit, diputuskannya nanti gitu, karena mungkin banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu. Coba kita lihat kartu selanjutnya, siapa tahu ada tambahan solusi di sini ya. Ya, karena beberapa orang yang personal reading sama saya kalau tanya, kan banyak pembaca tarot kenapa pilih saya, mereka bilangnya karena tarotnya Mbak Lucy nggak cuma bacain doang tapi ada solusinya. Iya emang, saya selalu mencari solusi untuk apapun itu. Sukses.
Udah ujung-ujungnya sukses katanya gitu. Jadi kalaupun tertunda, kalaupun saya minta atau saya sarankan kalian untuk berhenti sejenak memikirkannya, tetap ujung-ujungnya sukses ya. So it's really good. Tetap aja ujung-ujungnya sukses, oke? So tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no, tapi sekarang pakai kartu Wheel of the Year ya. Coba apa bacaannya? Ini nggak panjang-panjang nih. Udah ditanyain, jawabannya yes ya, yes. Tapi nggak, pakai tapi ya. Oke, jawabannya yes, cuma jangan bandingkan dengan hidup orang lain, itu aja sih. Kalian punya hidup yang luar biasa, jadi ya hidupi hidup kalian aja. Tadi harus expand your horizon, harus lihat secara bigger picture-nya atau secara keseluruhannya, sehingga kalian mengerti apa yang harus dilakukan. Dan kalau memang terhambat, susah untuk dilakukan, berhenti sejenak sebelum memutuskan atau mengatakan sesuatu. Berhenti aja dulu, sebentar aja. Oke? Well, dari Angel's Guide ada Guardian Angel. Jadi untuk kalian para Aries nggak usah khawatir, tetap ada malaikat pelindung di hidup kalian yang melindungi setiap langkah kalian, and this is good. Oke? So my dear Aries, sekian aja bacaan The Hidden Truth-nya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harap yang terbaik aja untuk kalian ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi untuk bacaan-bacaan berikutnya. Salam light angel and love and bye.